warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Allahumma a'inna ma yanfa'una wal fa'na ma'alana warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma wal amala salih. Alhamdulillah telah hadir suami jamaah suami syahid tarawih Masjid Quba rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena inayah bimbingannya kepada kita masih bisa terus mengoptimalkan ibadah pada malam-malam di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita usahakan Allah Subhanahu wa taala berkenan menghimpun kita bersama hamba-hambanya yang saleh, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita dengan pandangan-pandangannya yang baik. Para hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, sesungguhnya setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada manusia memiliki tujuan besar, yaitu membentuk sikap dan karakter manusia. Di antaranya adalah wasallallahu berhadir rahimahullah, di mana dalam syariat puasa Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membentuk kita menjadi orang yang sangat berhati-hati. Itulah puncak daripada sikap ketakwaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman la'allakum tattaqun, di mana berpuasa membentuk diri dan karakter kita menjadi orang yang paling hati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Bukan hanya itu, para hadirin yang rahimakumullah, bulan puasa membentuk seorang muslim untuk mengetahui kapasitas dirinya dalam sebuah asar. Disebutkan bahwasanya rahimahullahu ta'ala Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seorang hamba yang dia sangat begitu mengetahui kapasitas dirinya, dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala bentuk di dalam karakter orang-orang yang beriman. Di dalam firman-Nya, wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Para hadirin dan rahimakumullah, dalam berpuasa pula Allah Subhanahu wa taala membentuk kita untuk menjadi orang yang paling berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin tidak mampu memaksimalkan ibadah puasa pada tahun ini dikarenakan uzur yang syar'i, karena sakit yang tidak kunjung sembuh, karena perjalanan yang cukup jauh, sehingga dia mesti mengganti pada waktu yang lain, atau dia mesti mengeluarkan sebagian daripada hartanya untuk fakir miskin, maka apapun bentuknya ibadah yang dia lakukan, dia akan terus optimal di dalam melaksanakannya. Karena optimal di dalam melakukan apa yang Allah tetapkan adalah bagian daripada sikap syukur pada hadirin jemaah Allah. Dan yang terakhir, bagaimana dalam puasa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa dan apa tujuan daripada doa itu. Doa para hadirin yang rahimakumullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuni wa yu'minu bil 'amali yarshudun." Bagaimana tolak ukur doa adalah bukan terkabul atau tidak terkabulnya, melainkan para hadirin yang rahimakumullah, bagaimana dengan doa seorang mukmin merasakan bahwasanya dia adalah makhluk yang paling sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa menyadarkan seorang mukmin bagaimana dia adalah seorang makhluk yang tidak bisa berlepas diri daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam membentuk karakter pada setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, digambarkan begitu panjang lebar oleh Al-Imam Ghazali dalam Ihya'nya. Di antaranya adalah 3 asas ketika seorang mukmin
bisa terbentuk karakternya dalam setiap syariat yang telah Subhanahu wa Ta'ala berikan di atasnya. Al-Imam Al-Ghazali memberikan analogi kepada kita bagaimana kemuliaan karakter, ketinggian akhlak dan budi pekerti seorang muslim. Maka diibaratkan seperti pohon kurma. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Inna minasyajarati syajaratun mathaluha kamathalil mu'min." Ada satu pohon yang pohon itu menggambarkan karakter dan sikap orang-orang yang beriman. Dan itu adalah pohon kurma. Tu'ti kullahin bi'ithmiha. Bagaimana kurma memberikan sebaik-baik makanan bagi manusia. Dalam hal yang lain, la ta'kulu illa thayyibah. Tidaklah kita memakan daripada kurma itu dalam kondisi apapun kecuali akan memberikan kebaikan bagi kita. Wa la tad'u illa thayyibah. Dan tidaklah kita menjadikan perbekalan kurma itu kecuali akan memberikan kebaikan bagi kita. Dan di antara karakter pohon kurma adalah la ta'uddu wa raddaha, di mana kurma tidak pernah menanggalkan dan menjatuhkan ranting dan daun-daunnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma akhadta minha syai'an nafa'ak." Tidaklah kalian mengambil dari satu sisi daripada pohon kurma melainkan dia akan memberikan manfaat yang banyak bagimu. Para hadirin rahimahumullah, di antara alasan betapa tinggi dan mulianya sifat dan karakter orang-orang yang beriman adalah karena mereka senantiasa merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah asar disebutkan bahwasanya Al-Ghazali sebuah perkataan, la man raqaba Allah azza wa jalla fi khawatir qalbi. Tidaklah seorang hamba terus merasakan pengawasan Allah dalam setiap sinatan hatinya. Asallallahu azza wa jalla min ta'awudat jawarih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi setiap gerak-gerik tubuhnya. Al-Imam Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Fa inna likulli imrin jawaniyan wa baraniyah." Setiap manusia dibentuk dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah baraniyah. Unsur yang pertama adalah jawaniyah. Jawaniyah adalah pola pikir, jiwa, hati. Man aslaha jawaniyahu, barang siapa memperbaiki pola pikirnya, barang siapa memperbaiki hatinya, dan barang siapa memperbaiki jiwanya, aslahallahu lahu baraniyahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga, akan memperbaiki setiap tindakan perbuatannya. Dan sebaliknya, waman afsada waman yufsidu jawaniyahu, barang siapa merusak pola pikirnya, barang siapa merusak jiwa dan hatinya, maka Rasulullah azza wa jalla baraniyah, maka akan rusak semua perilaku, perkataan dan perbuatannya. Para hadirin rahimahumullah, dan yang kedua di antara asas yang menggambarkan tentang tinggi dan mulianya karakter orang-orang yang beriman adalah mereka yujammi'u bainal ilmi wal amal. Bagaimana orang-orang beriman bisa menggabungkan antara ilmu dan amal. Orang-orang beriman tidak hanya bersungguh-sungguh dalam beramalkan, tidak berilmu, atau bersungguh-sungguh mencari ilmu tapi tidak ada amalnya, akan tetapi seimbang di antara dua perkara ini. Dan itu dijelaskan oleh Al-Imam Abi Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in yang sekarang kita memiliki sanad Al-Quran, maka akan sampai kepada Al-Imam Abi Abdurrahman As-Sulami, di mana tabi'in ini mendapatkan seluruh riwayat Al-Quran daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Di mana Abdullah bin Mas'ud, guru daripada Abi Abdurrahman As-Sulami, memberikan nasihat kepada Abi Abdurrahman As-Sulami ketika ia begitu gemar untuk mencari bacaan Al-Quran yang dulu pernah diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan bagaimana Abdullah bin Mas'ud memberikan nasihat bahwasanya kan yata'allamuna min Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Dulu kan para sahabat tidaklah kami mempelajari Al-Quran setiap harinya langsung daripada mulut Rasulullah SAW, melainkan hanya 10 ayat saja. Wala yujawizuha hatta yata'allam fiha min al-'ilmi wal 'amal jami'an. Sampai kami betul-betul mengetahui isi kandungan ilmu yang terdapat di dalam ayat tersebut, dan sampai kami
faham dan kami mengamalkan apa yang diperintahkan dalam ayat tersebut. Para hadirin rahimakumullah, dan yang terakhir adalah bagaimana orientasi orang-orang yang beriman adalah orientasi kebaikan. Al-wajah ila ab'adil khayri ma yakun. Bahwa setiap perkataan, bahwa setiap perbuatan yang keluar daripada diri orang-orang yang beriman, maka akan berorientasi kepada kebaikan. Orang-orang yang beriman tidak akan pernah peduli betapa sakit cacian dan makian orang lain terhadap dirinya. Orang-orang yang beriman tidak akan pernah merasakan perih yang menyayat luka di tubuhnya dari setiap perlakuan keji orang-orang, melainkan karena dia mengharapkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dan kapanpun dan oleh siapapun kebaikan itu akan diterima. Rasulullah SAW pernah mendapatkan begitu besar pelayanan Aisyah radhiyallahu taala. Dan ketika itu Aisyah meminta Rasulullah SAW kalau beliau nanti dalam dakwahnya, meminta Rasulullah itu bersandar di pangkuannya, mendapatkan pelayanan yang begitu luar biasa daripada sang istri. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyah, minta sesuatu kepadamu." Maka para hakim yang rahimahullah, Aisyah radhiyallahu taala anha meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakanlah aku ya Rasulullah." Maka ketika itu Rasulullah SAW mengangkat tangannya sembari menggenggam kedua tangan istrinya tercinta, dan dia melakukan doa, "Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lan." Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang terdahulu maupun yang akan datang, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Mendapatkan doa yang begitu khusus daripada suami Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bergembiralah Aisyah hingga sehingga meneteskan air matanya, mendapatkan kegembiraan dan kegembiraan daripada Aisyah. Rasulullah SAW bersumpah, "Ya Aisyah, qalan fa inna hadha du'a min fi kulli salah." Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah untukmu adalah doa serupa yang aku panjatkan untuk umat-umatku setiap aku sujudku kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman dan hidayah untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.